saya tampar Pak Hasan. Harus punya Yesus dulu, baru bisa jadi pelaku firman. Yesus tidak membawa jalan, dia adalah jalan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu sama seperti orang yang menggali tanah, lalu dia taruh batu-batu fondasi. Saya percaya semua kita yang hadir di sini dalam keadaan baik. Amin. Arahan gembala kita di Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Amin. Ya. Tapi menghidupi firman Tuhan itu perkara yang berbeda. Saya ulang ya. Kita percaya kalau firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Tapi perkara kita menghidupi firman Tuhan yang hidup itu di dalam kita, itu perkara yang berbeda. Nah, kita hari ini sama-sama mau belajar dari Yakobus 1. Sebelumnya semua ada Alkitab kan ya? Atau ada yang mau dipinjam Alkitab? Boleh angkat tangannya? Yakobus 1 ayat ke 22 sampai 25. Udah ketemu semua? Kita baca bergantian ya. Saya ayat genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab seseorang yang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sudah mengamalkan firman-Nya, yang lalu cepat bermain. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia betul di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Perikop ini dikasih judul oleh LAI, pendengar atau pelaku firman. Nah, jadi Yakobus ini sedang berbicara kepada jemaat yang dikirimkan suratnya untuk menjadi pelaku firman. Yakobus nggak memperhitungkan berapa banyak jemaat yang tahu tentang firman Tuhan, nggak memperhitungkan berapa banyak yang mereka tahu juga tentang firman Tuhan. Yakobus juga nggak memperhitungkan mengenai berapa banyak yang mereka mengerti dari apa yang mereka dengar. Sampai sini nggak bingung kan ya? Jadi kenapa Yakobus bilang begini? Sebab jika tidak demikian, ayat 22b, kamu menipu diri sendiri. Dari ayat ini banyak komentari dibilang begini, sama seperti orang yang tahu hukum gravitasi. Itu tahu tuh, dia mendengar tentang hukum gravitasi, tahu. Tapi dia menipu dirinya sendiri karena nggak peduli dengan hukum itu. Dia lompat dari lantai 17, menipu dirinya sendiri. Seolah hukum gravitasi itu nggak berlaku untuk dia, tapi hukum itu ada. Firman Tuhan juga begitu. Ketika kita hanya mendengar saja, kita seperti menipu diri kita sendiri, seolah firman Tuhan itu mati, cuma kata-kata yang dikarang, yang dihayalkan oleh penulis-penulis Alkitab, oleh para rasul, seolah-olah itu nggak akan terjadi sampai kapanpun. Menipu diri sendiri. Nah, kalau bicara tentang pendengar Tuhan, kita di sini sudah pasti semua pendengar, ya kan? Kenapa? Karena minimal barusan kita baca firman Tuhan, berarti barusan juga kita dengar, minimal. Tapi apa kita semua pelaku firman? Itu keputusan masing-masing, keputusan yang berbeda di tiap orang.
Firman Tuhan bilang begini, kalau ada orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Di Indonesia agak susah, karena seandainya misalnya saya tampar Pak Hasan, yang ditampar pipi apa? Yang ditampar pipi apa? Saya tampar kiri. Firman Tuhan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Selesai pipi kiri, terima murka Allah. Begitu? Kan enggak ya? Waktu Alkitab ditulis, kenapa ditulis tampar pipi kanan? Karena orang Roma, kalau tampar orang itu efisien. Satu gerakan. Pipi mana yang terakhir ditampar? Kanan. Maksudnya apa? Ampuni. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ditampar lagi pipi kiri, balik kanan, kasih lagi. Terus. Ampuni ya terus. Firman Tuhan bilang, ampuni. Berapa banyak dari kita yang sulit mengampuni? Atau gak mau mengampuni malah. Banyak penipu ada di dalam gereja. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang orang yang gak lakukan firman Tuhan, dia menipu, minimal dirinya sendiri. Banyak penipu hadir dalam gereja. Banyak juga perdukunan yang ada di atas mimbar ini. Banyak motivator diundang cuma untuk ada di atas mimbar, padahal bukan tempat motivator ini. Ini tempat firman Tuhan. Fungsi orang memberitakan firman, salah satunya menjadi nabi, harus ada teguran. Harus ada perintah Tuhan yang disampaikan. Jadi kalau ke gereja mau dengar yang enak-enak, cari tempat lain, jangan ke gereja. Gereja itu tempat pendisiplinan. Tuhan itu gembala yang baik. Ketika domba nakal, kakinya dipatahkan. Kalau kamu nggak bisa jadi pelaku firman, tunggu waktunya, Tuhan akan patahkan kakinya sampai kamu bilang, Tuhan aku bersedia. Nah, seandainya ada orang bawa kabur uang kamu, masih nggak kamu bisa bersyukur? Masih bisa nyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis. Saya pernah uang saya hilang di bawah orang, nggak ada manis-manisnya, benar, nggak ada manis-manisnya. Tapi respon kita setelahnya apa? Waktu kita dikecewakan orang, apa kata firman Tuhan? Di sini shalom, baik-baik, di bawah senggolan dikit udah kayaknya gimana gitu. Baru datang nggak dikasih salam, kesannya dianiaya gitu ya, penganiayaan akhir zaman gitu. Nah, kita di sini nggak semuanya pelaku firman. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak mendengar firman? Kalau seandainya saya seorang yang ateis, saya tinggal di pedalaman, saya nggak pernah mendengar tentang firman, tentang Yesus. Saya punya keluarga yang ateis juga. Saya tinggal tentunya di lingkungan yang ateis juga. Tapi ketika firman Tuhan bilang, jangan mencuri, saya kan nggak tahu ada itu firman. Saya diajar sama orang tua saya, jangan mencuri sejak kecil. Sampai besar, saya nggak pernah mencuri. Tapi saya nggak pernah dengar firman. Apakah saya pelaku firman? Nah, kira-kira saya pelaku firman bukan? Kata pelaku firman artinya dia dengar dulu firman, dia tahu dulu ada firman itu, baru dia lakukan. Tapi kalau belum pernah dengar, pelaku firman bukan? Bukan. Tapi sesuai nggak sama kehendak Allah? Tuhan menghendaki nggak sih ada orang mencuri? Enggak dong ya. Kalau saya tidak mencuri, apa saya berbuat sesuai kehendak Allah? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita hidup seturut kehendak Allah. Artinya, ingat ya, melakukan firman Tuhan sama dengan seturut kehendak Allah. A sama dengan B. Kalau saya tidak melakukan firman, berarti saya tidak hidup seturut kehendak Allah. Tadi yang pertama, saya melakukan firman, tapi saya bukan pelaku firman.
Bingung nggak? Karena saya bukan pelaku firman, maka saya tidak berbuat seturut kehendak Allah. Sekalipun yang saya buat baik sesuai perintah Allah. Aneh ya? Aneh ya? Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Kenapa ya? Tapi bisa juga dibalik begini. Karena saya berbuat seturut perintah Tuhan, maka saya pasti melakukan firman Tuhan. Karena saya berbuat seturut kehendak Allah, maka saya pasti adalah pelaku firman. Bingung? Atau belajar sesuatu? Saya lanjut. Tapi di akhir zaman, setelah Kristus hadir, cuma orang yang di dalamnya ada Roh Kudus yang bisa jadi pelaku firman. Setelah Kristus hadir, hanya orang yang menerima Roh Kudus yang bisa jadi pelaku firman. Karena di Yesaya 64 ayat 6 dibilang gini, kesalehanmu. Ini Yesaya lagi tegur orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang Israel yang tidak melakukan firman. Kesalehanmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sesaleh apapun kamu hidup, sebaik apapun yang kamu buat, di hadapan Tuhan kamu lagi bawa kain kotor. Kamu gak bisa kasih persembahan kain kotor ke hadapan Raja, apalagi sama Tuhan. Jadi ketika kamu berbuat baik sekalipun, kalau kamu bukan pelaku firman, kamu gak bisa berdiri di hadapan Allah. Aku berbuat seperti yang kamu minta Tuhan. Gak bisa. 1 Korintus 12 ayat 3 dibilang begini, tanpa Roh Kudus tidak satu orang pun mengaku Yesus adalah Tuhan. Harus ada Roh Kudus dulu. Kenapa? Karena untuk melakukan firman, kamu harus kenal siapa itu firman. Untuk melakukan kehendak Allah, sekalipun yang kamu lakukan sama dengan yang diajarkan Tuhan, tapi kamu gak bisa melakukan kehendak Allah. Ada perbedaan dengan atau tanpa Yesus, sekalipun kelakuannya sama di hadapan Allah. Nah, jadi pertama-tama harus punya Yesus dulu, baru bisa jadi pelaku firman. Yesus adalah segalanya. Kalau kita sering dengar itu ya, Yesus adalah segalanya, tapi uang dibawa kabur rasanya gimana gitu. Yesus adalah segalanya, tapi begitu pekerjaan hilang, apa kamu khawatir? Firman Tuhan bilang jangan khawatir, karena ketika pekerjaanmu hilang, ketika uangmu hilang, yang segala-galanya masih ada sama kamu. Kamu masih punya segala-galanya. Kalau betul Yesus segala-galanya buat kamu. Siapa lagi? Ada nggak sih rasul yang tidak melakukan firman? Ternyata saya cari ada. Kita buka Galatia 2 ayat 11. Tolong ditampilkan aja Galatia 2 ayat 11. Jadi suatu ketika Paulus mencari Yesus. Dia pergi ke gereja tua. Terus yang dia temui bukan Petrus. Paulus cari Petrus, yang dia temui malah Yakobus. Yang dia temui Yakobus yang dikenal sebagai Yakobus kecil, Yakobus muda, atau Yakobus anak Alfeus yang menulis surat Yakobus tadi juga. Dikenal juga sebagai Yakobus saudara Yesus. Nama ayahnya Alfeus, nama ibunya Maria. Tapi bukan Maria yang sama yang melahirkan Yesus, saudaranya. Nah, ditulis, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Ini yang bicara Paulus. Ketika Paulus pergi ke gereja tua, yang ada Yakobus. Lalu Paulus pergi ke Antiokhia. Di sana dia malah ketemu Kefas, dia ketemu Petrus. Saya singgung sedikit sejarahnya. Ternyata pada masa itu ada pergeseran kekuasaan. Sebelumnya Petrus yang kita tahu sebagai pemimpin dari para rasul, dia nggak punya dukungan, dia kalah oleh Yakobus, jadi Yakobus naik. Lalu Petrus pergi ke Antiokhia. Dia menggembalakan di sana. Ketika itu dia lagi makan malam sama orang-orang ramai, dia duduk satu meja dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bersunat.
Tapi ketika kelompok Yakobus datang, dia langsung bangun. Kenapa? Artinya apa? Dia ada kekhawatiran. Kekuasaannya udah kalah. Waktu kelompok Yakobus datang, dia bangun. Lalu karena Paulus nggak senang, dia tegur di ayat 11 ini. Paulus bilang gini, kalau kamu nggak melakukan firman, kalau kamu berlaku kafir, bagaimana kamu bisa paksa orang yang tidak bersunat untuk melakukan firman Tuhan? Kalau kita hari ini belum melakukan firman, nggak usah minder lah. Petrus juga pernah nggak melakukan firman karena kekhawatiran. Setelah di Antioquia, dia mengembala 7 tahun, dia baru menjadi uskup di Roma sampai dengan dia mati. Setelahnya baru dia digantikan sama Evodius, yang ketiga Santo Ignatius. Matius 18 ayat 2 mencatat Santo Ignatius ada di Alkitab ketika ditanya, ingat gak begitu Yesus ambil satu anak kecil, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus ambil satu anak kecil, siapa yang gak bisa jadi seperti anak ini? Ya, tahuin, anak kecil ini namanya Santo Ignatius, namanya Ignatius. Dia jadi murid Petrus, kemudian menjadi uskup ketiga di Roma. Nah, kita udah bicara tentang siapa pelaku firman dan siapa bukan pelaku firman. Sekarang kita mau tahu apa sih akibatnya kalau kita tidak melakukan firman. Kita lompat ke Matius 7. Bersama Matius 7. Matius 7 ayat, kita akan baca agak panjang hari ini, 15 sampai 23 ya, saya baca. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, sebab sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita mengenal pohon diajar dari buahnya. Sekarang kita kalau tidak mengerti, kita kan semua awam. Begitu disuruh pilih pohon baru tumbuh, kita nggak tahu mana yang pohon yang baik. Waktu pohonnya mulai besar, kita disuruh pilih. Mungkin kita bisa lihat, oh yang ini daunnya lebih banyak, oh yang ini daunnya lebih hijau. Pasti yang pohon ini lebih baik dari pohon yang lain. Gitu kan ya? Padahal belum tentu, karena Alkitab juga terangkan bahwa kita bisa melihat pohon yang baik dari buahnya. Begitu pohonnya berbuah, oh yang lebih hijau buahnya lebih banyak nih ternyata, yang satunya buahnya sedikit. Apa berarti yang buahnya lebih banyak lebih baik? Enggak juga. Karena buahnya harus dipetik dulu, harus dirasa dulu, baru kita tahu, oh ini pohon yang baik. Banyak orang, saya akan bandingkan pohon ini dengan gereja. Banyak orang cari gereja juga begitu, cari yang daunnya banyak, yang besar gitu, cari yang buahnya banyak. Oh yang pengikutnya, ini pendeta ini pengikutnya banyak nih, pasti dia baik ajarannya. Belum tentu. Ayat ini ngomongin pengajar yang sesat. Belum tentu. Kamu harus tetap dulu buahnya, baru kamu tahu ajarannya benar. Belum tentu orang yang pengikutnya sedikit ajarannya baik juga, tapi bisa jadi
Belum tentu yang pengikutnya banyak ajarannya sesat. Bisa jadi baik. Kamu harus kecap dulu buahnya baru tahu. Kalau kita lewati jalan di Taman Royal ini ada jalan mahoni, ya. Di depannya ada banyak pohon mahoni, buahnya banyak, tapi nggak ada orang mau ambil itu buah. Buahnya nggak bisa dimakan, malah katanya beracun. Gereja pun begitu banyak. Ada yang jemaatnya banyak. Celakanya kalau buah nggak bisa dimakan ditinggal orang. Kalau pendeta ngajar sesat, orang makin suka loh. Nggak ada teguran di gereja. Nikmat gitu dengar janji-janji Tuhan gitu. Emangnya Tuhan lalai kali sama janjinya. Janji Tuhan dikasih terus. Kasih perpuluhan, tabur, Tuhan kembalikan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Padahal kalau diajar baik, itu ayat tentang mengampuni, bukan tentang persembahan. Kalau kamu mengampuni orang, Tuhan kembalikan pengampunan itu 10 kali lipat. Kamu diampuni lebih besar, bukan tentang persembahan. Dalam iman kita, di luar kita sering disebut ada 2 sebutan ternyata. Orang percaya disebut sebagai believer pertama, kedua disciple, murid. Bedanya apa? Believer itu orang yang mengikuti. Kita pengikut Kristus jelas, Kristen ya kan? Kita ikut Kristus, kita believer. Tapi ketika kita lakukan firman, kita naik levelnya, jadi murid Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus. Dia pokok anggur yang benar. Kita ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak berbuah, setiap ranting yang tidak melakukan firman, dipotongnya. Kita harus jadi satu. Saya pinjam kata Pak Okta, kata-katanya. Kita harus jadi satu warna dengan Yesus. Makanya dibilang menjadi serupa dengan anaknya. Goal kita itu seorang percaya bukan masuk ke surga loh. Goal kita itu tujuan akhirnya keserupaan dengan Kristus. Itu bonus yang lain-lainnya. Tujuan orang percaya cuma menjadi serupa dengan Kristus, termasuk dalam kematiannya dan kebangkitannya, dalam ketaatannya, dalam integritasnya. Lanjut. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi yang masuk. Tapi kalau saya ganti ayatnya begini. Tetapi ada orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa nggak? Sama kan ya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Ada juga orang yang berseru kepadaku, Tuhan, tapi masuk ke dalam surga. Kenapa bisa begitu? Lanjut ayat B-nya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Banyak orang percaya mendengar firman, berseru Tuhan. Semua orang berseru Tuhan di tempat ini, saya yakin. Tapi yang masuk kerajaan surga, firman Tuhan bilang gitu, cuma dia yang jadi pelaku firman. Katakan amin. Kalau kamu mau masuk dalam kerajaan surga, kamu harus jadi pelaku firman. Itu baru satu dari banyak kemungkinan gitu. Karena dengan jadi pelaku firman, minimal kamu satu langkah lebih dekat dalam keserupaan dengan Kristus. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Siapa ini yang bernubuat demi nama Tuhan? Ada jemaat yang bernubuat demi nama Tuhan? Banyak? Mengusir setan demi nama-Mu. Berapa banyak orang usir setan demi nama Tuhan? Mengadakan mujizat demi nama-Mu.
kalau kita lihat 3 kriteria ini, bernubuat, usir setan, mengadakan mujizat, itu lebih banyak ditunjuk kepada orang-orang yang melayani Tuhan di atas mimbar. Penyesat-penyesat hadir bukan di luar gereja, di atas mimbar gereja. Jangan kaget nanti di akhir zaman, ketika kita semua masuk dalam perjamuan, kita mungkin nggak temukan pendeta-pendeta yang dulu pernah melayani kita di sini. Kepada dia yang tahu lebih banyak, dituntut lebih banyak. Hari ini saya kasih firman, hari ini diberitakan firman, kamu tahu lebih banyak. Setelah keluar gereja, kita semua dituntut lebih banyak. Jadi kalau ada orang, ada pelayan Tuhan, kita semua pelayan Tuhan kan ya, amin. Ada pelayan Tuhan. Seandainya misalnya Bu Arifin dikasih karunia untuk bernubuat, kerjanya kemana-mana bernubuat, di gereja bernubuat terus gitu, tapi nggak beritakan firman Tuhan, tapi nggak lakukan firman Tuhan, ini masuk kategori yang tidak masuk berdasarkan Matius 7 dalam kerajaan surga. Hamba Tuhan harus menjadi nabi. Hamba Tuhan harus memberitakan firman. Hamba Tuhan harus menggenapi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Selanjutnya Yesus masih dalam tema yang sama. Ada 2 orang. Kita bandingkan ayat 24 dan 26. Tolong ditampilkan ayatnya 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 24. Ingat ya. Yang ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi orang antara pendengar dan pelaku firman sama-sama harus dengar firman Tuhan. Ini zona persiapan. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan ditulis mendirikan rumahnya di atas batu. Dalam kitab Lukas dijelaskan lebih detail. Orang yang melakukan firman Tuhan itu sama seperti orang yang menggali tanah, lalu dia taruh batu-batu fondasi. Jadi bukan rumah didirikan di atas batu, tapi ditaruh batu sebagai fondasi, baru didirikan rumah. Artinya apa? Melakukan firman Tuhan itu adalah sebuah kegiatan yang proaktif, yang harus dilakukan dengan sadar dan sukarela. Bukan tiba-tiba, oh ada batu, diriin rumah. Tapi harus ada susah payah, gali dulu, turun dulu, kamu baru tanam itu dasar, tanam iman di dalamnya, baru bangun itu. Bangunannya itu disebut pelaku firman. Kita dalam Alkitab ada, kita tahu bahwa iman adalah dasar. Atapnya disebut pengharapan, tapi dindingnya itu kelakuan kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ada dinding yang menopang pengharapan dan berdiri di atas iman. Makanya pelaku firman pertama-tama harus tahu firman dulu, harus terima Yesus dulu, baru bisa melakukan firman. Lanjut ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ayat 27 bilang, tetapi turunlah hujan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Jadi semua orang sama-sama kena hujan,
sama-sama kena banjir, sama-sama dilanda angin, tapi bedanya ada pelaku sama tidak pelaku. Orang yang melakukan firman dibilang rumahnya tetap kokoh. Semua orang kena badai dalam hidup yang sama. Contohnya sekarang pandemi, seluruh dunia kena, tapi ada yang pelaku firman, ada yang tidak. Orang kalau lagi kena banjir ya, kita udah 2 tahun di awal tahun ini banyak musibah. Contohnya banjir. Orang yang kena banjir kalau bukan pelaku firman ngeluh kan, nyalain pemerintah, kalinya kenapa nggak dikeruk gitu, padahal dia buang sampah. Kenapa airnya nggak dibendung? Tapi orang yang melakukan firman masih bisa dia bikin Indomie, bagi-bagi makan bareng, masih bisa dia bersyukur. Bedanya apa? Orang yang melakukan firman itu nggak roboh bangunannya. Orang yang melakukan firman itu ketika badai datang ada ucapan syukur, amin. Orang yang melakukan firman ketika hujan turun ada sukacita. Bangunannya tetap kokoh. Jadi firman Tuhan, kalau kamu mau tahu siapa yang pelaku, siapa yang bukan, lihat buahnya. Waktu ada ucapan syukur, pelaku firman. Kalau kerjanya cuma ngeluh, tiap hari marah-marah. Manajer saya di kantor pendeta loh, tapi tiap hari marah-marah. Nah, nilai sendiri, pelaku atau bukan itu kira-kira. Firman Tuhan bilang, kalau kamu pelaku firman, bangunan tetap kokoh. Tapi kalau kamu tidak melakukan firman, kayak orang yang melihat lahan begini, cuma bikin bangunan di atasnya tanpa fondasi. Begitu angin datang, geser rumahnya. Begitu banjir datang, hanyut rumahnya. Tidak ada dasarnya. Jadi standar kekristenan itu bukan baik buruk. Standar kekristenan itu pelaku atau bukan pelaku. Banyak orang KTP-nya Kristen tapi hidupnya bukan Kristen. Banyak orang ngakunya Kristen tapi dia nggak mengikuti Kristus. Makanya di ayat ke-28 ditulis begini, judulnya aja kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kenapa orang banyak takjub? Ditulis kata Yesus, ajar mereka dengan kuasa. Kuasa yang seperti apa? Kita balik ke atasnya lagi. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi pelaku firman itu punya kuasa. Dalam menafsir Alkitab itu ada yang namanya konteks jauh dan konteks dekat. Ya, saya. Kalau tadi ini namanya konteks dekat. Kenapa? Kita lihat ayat di atas atau di bawahnya. Itu biasanya masih sesuai dengan konteks. Jadi kalau ada kebingungan, cari aja. Biasanya di satu perikop yang sama atau di satu pasal yang sama ada penjelasan untuk ayat yang kita ragukan konteksnya tentang apa. Jadi Yesus ajar dengan penuh kuasa. Karena Yesus bukan cuma ngajar. Ahli-ahli Taurat itu kan kalau dari zaman dulu ya ada tali tefilim. Di depan rumahnya juga dipasang mezuzah, tanda begitu. Firman Tuhan juga ditulis tali tefilim, di atas kepalanya ada lagi diisi firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan harus begini. Dia hafal firman Tuhan, khatam. Tapi dia nggak lakukan firman Tuhan. Makanya Yesus tegur terus, hajar terus orang yang begini. Yesus hajar terus umat yang begini, yang cuma dengar firman nggak lakukan apa-apa. Karena dia datang supaya kita semua diselamatkan. Caranya
Gimana biar diselamatkan? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak membawa jalan, Dia adalah jalan. Kalau kamu mau menuju kepada Bapa, Dia adalah jalan. Artinya apa? Kamu harus menjadi seperti Dia yang jalan itu. Kamu harus menjadi seperti Yesus, baru kamu bisa ada di sana. Karena Yesus nggak menunjukkan jalan, Dia adalah jalan itu sendiri. Nggak ada orang benar, Yesus adalah yang benar. Makanya perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kenapa? Nggak benar. Tapi kalau kita bawa Yesus, kita bawa iman kita, bawa kesalehan kita. Bukan kita yang kasih kesalehan kita, Yesus yang bawa kesalehan kita, baru kamu dibenarkan. Makanya jangan cuma terima Yesus, jangan cuma pegang janjinya Tuhan. Tuhan gak pernah lalai sama janjinya. Yang kita pegang perintahnya Tuhan. Tuhan kasih perintah apa? Karena Tuhan gak perlu diingatkan, Tuhan kamu pernah lo janji ini. Tuhan gak lupa. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, kita seperti membangun sebuah dasar. Kita jadi orang yang berbeda. Kita sedang melakukan sesuatu, kita melangkah kepada penggenapan ini, menjadi serupa dengan anaknya. Kita membuat Yesus sebagai yang sulung. Kita nggak bisa bedakan mana hamba Tuhan yang benar, mana hamba Tuhan yang salah. Tapi dari buahnya, kalau kerjanya cuma bikin KKR besar-besaran, sembuh gitu. Dukun pun banyak yang ngasih kesembuhan. Gimana caranya hamba Tuhan yang kerjanya cuma menyembuhkan orang, menginjil dukun supaya ikut Yesus? Orang kesurupan bawa ke gereja, didoain 2 jam baru selesai. Bawa ke dukun disembur, 5 menit habis. Lebih sakti dukun loh dibanding pendeta. Dasarnya bukan itu. Standar firman Tuhan bukan kesaktian. Standar firman Tuhan bukan kesembuhan. Standar firman Tuhan pelaku atau bukan. Kalau kamu melakukan firman, bukan cuma bernubuat, ada penginjilan di dalamnya. Firman Tuhan bilang, umatku binasa karena kurangnya pengenalan akan Allah. Orang binasa bukan karena sakit. Alkitab juga tulis, malaikat di sorga bersorak-sorai bukan karena satu orang bangkit dari kematian, bukan. Karena satu orang diselamatkan. Satu orang percaya sama Yesus. Sehat, sakit, dibilang ya karena musim mungkin, karena kesalahan, karena dosa, karena makanan. Orang sakit jadi sembuh. Kalau sakitnya parah, dibilang mujizat Tuhan. Fokus Tuhan bukan di mujizatnya itu. Dia sayang sama kamu. Dia pengen kamu hidup dan diselamatkan. Amin, saudara. Jadi kita semua punya kehendak bebas. Kita semua bisa memilih mau menjadi pelaku atau pendengar firman. Menjadi pelaku firman bukan berarti melakukan firman dan berhasil. Bertobat itu kan sama seperti melakukan firman ya. Bertobat itu bukan hari ini bertobat lalu berikutnya jadi kudus gitu. Kan gak begitu ya. Bertobat itu hari ini kita berjuang melawan yang kita punya dosa apa. Besok jatuh gak apa-apa. Tuhan bilang ayo gak apa-apa bangkit lagi. Tuhan gak bilang kamu gak boleh salah. Kamu boleh salah tapi belajar dari situ. Daud ditulis orang yang berkenan di hati Allah. Dosanya banyak banget. Kita boleh salah tapi kita belajar di situ.
orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, itu penuh dengan Roh Kudus. Untuk melakukan firman kita perlu Roh Kudus. Tapi orang yang melakukan firman penuh dengan Roh Kudus. Jadi standar penuh Roh Kudus itu juga balik lagi pelaku atau pendengar firman Tuhan. Orang yang berdoa sakit sembuh, mati jadi hidup, itu dikasih karunia untuk melakukan mujizat, bukan penuh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis, sejarah Alkitab nggak pernah catat dia melakukan satu pun mujizat. Tapi nggak ada satupun orang yang berani bilang Yohanes Pembaptis nggak punya Roh Kudus di dalamnya. Malah Alkitab catat, sejak di dalam kandungan dia sudah penuh oleh Roh Kudus. Jadi tanda Roh Kudus, kalau standar gereja di Indonesia minimal harus berbahasa roh. Padahal Alkitab nggak catat seperti itu. Orang yang nggak berbahasa roh pun bisa penuh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis nggak berbahasa roh. Rasul-rasul berbahasa roh, tapi Yohanes Pembaptis enggak. Orang yang penuh Roh Kudus harus bisa melakukan mujizat, harus bisa usir setan. Memang seharusnya begitu, tapi nggak selalu dia ditampilkan untuk mengusir setan. Tuhan bisa pakai semua orang, nggak selalu. Jangan ke gereja, di sana mah pendetanya nggak pernah ngadain apa-apa, nggak ada nubuatan, nggak ada kesembuhan. Jangankan yang lumpuh, sakit gigi aja didoain nggak sembuh katanya gitu. Apakah ada Roh Kudus di dalamnya? Juga. Ke gereja B, gerejanya lebih besar, banyak mujizat. Orang lumpuh berderet-deret di sana, nggak didoain, dikibas doang, semuanya bisa jalan. Apa itu Roh Kudus? Belum tentu juga. Kalau 1 minggu kemudian lumpuh lagi kan kita nggak tahu. Sekali lagi saya katakan, standar orang Kristen adalah pelaku firman atau bukan pelaku firman. KTP-mu Kristen, tapi kamu bukan Kristen kalau kamu nggak mengikuti firman Tuhan. Pemusik boleh naik. Kita bersatu dalam doa.